Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari, Prodi Teknik Informatika, kelas reguler malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas UAS PAI terkait ibadah syariah dan muamalah. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Son Haji, SAG MN. Mari kita bahas dari mulai ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah merupakan serapan dari bahasa Arab, bisa diartikan penyembah, pengabdian, ketaatan, merendahkan diri atau doa. Kesimpulannya, ibadah adalah melakukan segala perbuatan yang dicintai, diridhoi Allah, dan menjauhi segala larangannya. Orang yang melakukan ibadah disebut abid atau subjek. Yang diibadahi atau disembah disebut ma'bud atau objek. Selanjutnya, ada macam-macam ibadah. Ulama fikih membagi ibadah menjadi 3 macam. Yang pertama ada ibadah mahdoh atau ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah semata, hubungannya vertikal, contohnya sholat yang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang berhubungan dengan sesama makhluk Allah atau horizontal. Contohnya adalah menjaga silaturahmi dan memelihara alam dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ibadah zil wajhain, yaitu gabungan dari ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Contohnya adalah nikah. Syarat-syarat ibadah menurut Yusuf Al-Qardawi ada 4 syarat agar perbuatan bernilai ibadah. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, berjudi dengan niat naik haji. Yang kedua, dilandasi dengan niat yang suci dan ikhlas. Yang ketiga, memiliki ketangguhan hati dan percaya diri perbuatan yang dilakukan itu bisa membawa kebaikan. Yang keempat, tidak boleh menghalangi perbuatan wajib. Contohnya, jual beli yang melalaikan sholat. Selanjutnya ada sifat dan ciri-ciri ibadah. Mustafa Ahmad Az-Zakko, ahli ilmu fikih kontemporer, menyebutkan beberapa sifat dan ciri ibadah yang benar. Yang pertama, bebas dari perantara. Terdapat dalam Quran surat 2 ayat 126. Yang kedua, tidak terkait dengan tempat khusus. Sabda Rasulullah SAW, seluruh tempat di bumi adalah tempat bersujud, bersih dan suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Hikmah ibadah. Yang pertama, kesadaran bahwa kita diciptakan Allah. Terdapat dalam Quran surat kelima ayat 56. Ibadah adalah tujuan akhir hidup. Yang kedua, kesadaran bahwa setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia, sesuai dengan Quran surat ke-99 ayat ke-7 sampai dengan ke-8. Yang ketiga, kesadaran bahwa manusia diciptakan bukan untuk pelengkap, melainkan justru menjadi sentral alam dan segala isinya. Selanjutnya, hikmah ibadah sholat. Untuk hikmah ibadah sholat, yang pertama, jiwa manusia suka syahwat, lupa, alpa, lalai, dan bosan beramal. Sehingga hikmah meniscayakan sholat mengingatkan kelupaannya, membangun kealpaannya, mengekang syahwatnya, dan menuntun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia, manusia beramal untuk kehidupan akhiratnya. Selanjutnya ada hikmah ibadah zakat. Masih terkait dengan ibadah ya. Hikmah ibadah zakat antara lain memelihara harta orang-orang kaya, membantu para fakir miskin dan orang yang membutuhkan pembersihan diri dari sifat kikir dan pelit, membersihkan harta yang mungkin dalam memperolehnya terjadi kekhilafan. Selanjutnya, menunjukkan rasa syukur untuk nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat pada dasarnya merupakan implementasi pandangan Islam, yaitu alam adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran surat kedua ayat 284. Harta yang ada di dunia mutlak milik Allah.
manusia hanya mempunyai hak guna pakai yang bersifat sementara dan hak Allah yaitu dengan kita membayar zakat. Terus hikmah selanjutnya, zakat dalam Islam sesuai dengan hakikat pemilikan harta itu sendiri. Bagi penerima zakat, memberikan harapan dan optimisme untuk tidak iri, terus untuk menyambung kehidupan selanjutnya dan lain sebagainya. Terus adanya pemerataan pendapatan dan pemilikan harta. Zakat yang dikeluarkan saat bulan Ramadan adalah zakat fitrah, sedangkan zakat harta yang dikeluarkan setelah mencapai batas nisab disebut dengan zakat mal. Ada 8 golongan orang sebagai penerima zakat atau mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ghurim, sabilillah, dan ibnu sabil. Untuk hikmah ibadah puasa, yang pertama itu menghentikan segala bentuk penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat ke-23 ayat 71. Terus yang kedua, memelihara fitrah dan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani terdapat dalam Quran surat ketiga ayat ayat ke-14. Selanjutnya, melatih pengendalian suasana hati, pikiran, dan bertindak positif. Dan yang selanjutnya, meningkatkan kecakapan emosi dan spiritual secara psikologis. Terdapat dalam Quran surat ke-5 ayat ke-16. Berpegangan teguh pada prinsip termasuk ke dalam Quran surat 89 ayat ke-27 hingga ke-30. Selanjutnya ada hikmah dan pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji hukumnya wajib 1 kali seumur hidup bagi orang yang mampu dan mencukupi syarat-syarat haji. Cara pelaksanaan haji ada 3 cara. Yang pertama ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu lalu umroh. Ada tamattu, mengerjakan umroh terlebih dahulu lalu ibadah haji. Terus ada juga yang ketiga, yaitu qiran, yaitu menjalankan ibadah haji dan umroh dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Selanjutnya, rukun ibadah haji. Jika rukun tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya dinyatakan tidak sah. Di sini ada rukun ibadah haji dan wajib haji ya. Untuk rukun haji, yang pertama ihram, yaitu niat mengerjakan haji atau umroh menggunakan kain ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu hadir di Arafah waktu tergelincirnya matahari tanggal 9 sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya ada tawaf ifadah, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya ada sya'i, yaitu berjalan dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Selanjutnya ada bercukur, yaitu mencukur rambut minimal 3 helai. Dan yang terakhir adalah tertib. Untuk wajib haji ada 6. Yang pertama, niat ihram dari miqat. Yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontarkan jumroh. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Dan yang terakhir, tawaf wada. Selanjutnya ada hikmah ibadah haji. Hikmah ibadah haji yang pertama, ihram dengan kain tanpa jahitan melambangkan persaudaraan akan kematian dan hari akhir. Yang kedua ada penentuan sikap sesuai aturan. Yang ketiga, senantiasa mendahulukan panggilan Allah. Yang keempat, memperjuangkan syiar-syiar Allah. Yang kelima, introspeksi diri setiap saat. Yang keenam, kesediaan sewaktu beriktikaf dan berkholawat dan mencoba lebih mengenal alam dan lingkungan sambil berzikir merupakan makna dari mabit. Menghindari semua aktivitas yang bermakna negatif. Dan yang terakhir, berjiwa toleransi dan saling menghormati. Ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang syariah. Yang pertama, pengertian syariah. Syariah itu sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan alam. Syariat Islam terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ciri-ciri syariat Islam, yang pertama komprehensif, yang kedua moderat, yang ketiga dinamis, yang keempat fleksibel, yang kelima tidak memberatkan, yang keenam berangsur-angsur.
Selanjutnya ada tujuan syariah Islam. Tujuan syariah Islam yang pertama itu hifdzu ad-din, artinya memelihara agama. Yang kedua ada hifdzu al-mal, artinya memelihara harta kekayaan. Yang ketiga ada hifdzu an-nasl, artinya memelihara keturunan. Terus yang keempat ada hifdzu al-qol, artinya memelihara akal. Yang kelima ada hifdzu an-nafs, atau memelihara jiwa. Pembahasan selanjutnya tentang imam mazhab atau mujtahid terkenal. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man ibn Tasbit al-Tanmin. Terkenal pada tahun 699 sampai dengan 767 Masehi. Lahir dan tinggal di Kufah, Irak. Negara pengikut utamanya ada Turki, Afghanistan, Pakistan, Yordania, Cina, dan Uni Soviet Rusia. Terus ada mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Maliki bin Anas dari tahun 95 sampai 179 Hijriah atau 713 sampai dengan 789 Masehi. Lahir dan tinggal di Madinah. Negara pengikut mazhab Maliki utamanya negara Maroko, Aljazair, Tunisia, Sudan, Kuwait, dan Bahrain. Untuk yang ketiga ada mazhab Syafi'i, didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, terkenal pada tahun 150 sampai dengan 204 Hijriah atau tahun 757 sampai dengan 820 Masehi. Beliau lahir di Gaza dan meninggal di Kairo. Negara pengikut mazhab Syafi'i yang utamanya ada Indonesia, Malaysia, Palestina, Lebanon, Mesir, Irak, Saudi Arabia, Yaman, Hadramaut, dan negara lainnya. Selanjutnya ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Ahmad bin Hanbal. Terkenal pada tahun 164 sampai dengan 241 Hijriah atau sekitar tahun 780 sampai dengan 855 Masehi. Lahir dan tinggal di Baghdad. Negara pengikut mazhab Hambali utamanya ada Lebanon, Saudi Arabia, dan Syria. Masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang muamalah. Pengertian muamalah. Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat kebutuhan jasmaniyah dengan cara yang baik sesuai dengan syariat Islam. Kategori muamalah antara lain jual beli, pinjam meminjam, ekonomi bisnis, marketing, sewa menyewa, dan lainnya. Selanjutnya ada muamalah. Cakupan muamalah, jual beli dan riba. Jual beli sama dengan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau akad, terdapat dalam Quran surat 2 ayat 257. Macam-macam jual beli. Yang pertama ada jual beli yang sah dan tidak dilarang agama atau memenuhi syarat dan rukun jual beli. Yang kedua ada jual beli yang tidak sah dan terlarang, yaitu tidak diizinkan oleh agama. Terus ada jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu jual beli yang menyakiti pembeli, pedagang, atau menyakiti orang lain. Selanjutnya ada rukun dan syarat jual beli. Jual beli memiliki 3 rukun dan setiap rukun mempunyai syarat. Rukun yang pertama al-aqid, adanya penjual dan pembeli. Syarat penjual al-aqid adalah merdeka, berakal, balik atau mumayyiz, yaitu bisa membedakan antara baik dan buruk, najis atau suci, dan mengerti hitungan harga. Terdapat dalam Quran surat keempat ayat ke-6. Terus ada al-aqdu atau transaksi ijab kabul. Syarat al-aqdu yaitu ada ucapan ijab kabul, misalkan saya jual atau saya beli menurut mazhab Syafi'i. Tapi untuk mazhab Hambali dan Maliki itu tidak diharuskan untuk mengucap ijab kabul. Terus untuk rukun yang ketiga ada al-maqud, adanya objek transaksi mencakup barang dan uang. Syaratnya, barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang dibenarkan syariat. Yang kedua, barang yang dijual harus barang yang telah dimiliki si penjual.
Terus yang ketiga syaratnya barang diserahkan kepada pembeli, dan yang terakhir syaratnya adalah harga barang harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Syarat sahnya jual beli. Yang pertama, mempunyai kompetensi untuk melakukan jual beli. Jadi mengerti tentang jual beli tersebut. Bukan anak-anak, maksudnya yang kurang mengerti terkait dengan jual beli ini. Terus yang kedua adalah objek yang diperjualbelikan harus yang pertama suci bermanfaat, bisa diserah terimakan milik penjual. Terus yang kedua mengetahui objek yang diperjualbelikan, dan yang ketiga tidak memiliki batasan waktu. Selanjutnya etika bisnis. Yang pertama etika moral dan akhlak. Terus ada masalah polusi, terdapat dalam Quran surat ke-30 ayat ke-40. Terus ada juga promosi dalam perdagangan atau reklame palsu. Biasanya memuji-muji barang dagangan sendiri secara berlebihan, bersekongkol dengan teman yang berpura-pura membeli atau menawar, dan bersumpah atas barang yang dijualnya. Selanjutnya ada perilaku terpuji dalam berdagang. Yang pertama, tidak mengambil laba atau untung berlebihan, membayar harga yang lebih mahal kepada penjual yang miskin, memberi diskon kepada pembeli yang miskin, membayar hutang lebih cepat dari waktu yang disepakati. Terus yang terakhir membatalkan jual beli jika pembeli menginginkannya. Selanjutnya muamalah, sebab seorang memiliki keinginan berhutang. Sebab-sebab seorang memiliki berhutang antara yang pertama sangat memerlukan untuk menutupi keperluan hidup, yang kedua keperluan mendadak, yang ketiga gaya hidup yang mengikuti orang-orang yang berada, terus yang keempat itu pola hidup yang salah, bergaul dengan tidak yang selevelnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya sadari masih banyak kekhilafan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know that you've been gone, you and me, we don't